Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Oktaviana, mahasiswi Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan jurusan Bimbingan Konseling Islam. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas MA. Nomor 1 yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Nah, salah satunya ada asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas transferensi. Yang pertama ada asosiasi bebas, adalah teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi diri sendiri. Kedua itu interpretasi, adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Penjelasan makna tingkah laku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi. Ketiga itu ada analisis mimpi, yaitu teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Berikutnya ada analisis resistensi, adalah suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Berikutnya ada analisis transferensi, yaitu teknik mendorong untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam konseling. 2 yaitu jelaskan penyebab Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis, yaitu dia memisahkan diri karena tidak sependapat lagi dan adanya perbedaan pemahaman dengan teori Sigmund Freud. Dan kemudian dia membuat teori sendiri karena menemui kelemahan-kelemahan dalam teori psikoanalisis, yaitu kelemahan dalam teori secara holistik. Ketiga yaitu coba jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy, yaitu teori classical conditioning adalah dari Ivan Pavlov. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Classical conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kaitannya dengan model konseling behavior therapy adalah proses yang ditemukan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pemberian penguat atau dorongan kepada objek sasarannya dan mendapatkan hasil yang terbaik jika dilakukan berulang-ulang. Baik, kita ke soal nomor 4, yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi, yaitu pikiran, perasaan, dan tingkah laku berinteraksi secara dan berkesinambungan saling mempengaruhi satu sama lain. Gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar, juga individu secara mengajak mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Individu sering berpikir yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi,
individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional tentang kejadian tersebut. Keyakinan irasional menjadi penyebab gangguan kepribadian individu. Sebagian besar manusia memiliki kecenderungan yang besar untuk membuat dan mempertahankan gangguan emosionalnya. Ketika individu bertingkah laku yang menyakitkan diri sendiri atau self-defeating behavior. Kelima, yaitu jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Yaitu, di dalam teori ini, Rogers selalu menghindari pengarahan atau direktif. Istilah klien digunakannya untuk menggantikan istilah pasien, untuk menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara orang yang melakukan terapi dan yang diterapi, dan bahwa yang diterapi itu adalah orang sehat, orang yang punya wawasan, dan bukan orang yang sakit. Selanjutnya, klien harus diterima sebagaimana adanya, sementara ia pun harus terbuka dengan kliennya melalui hubungannya yang saling menerima dan melalui upaya bersama antara klien dengan orang yang melakukan terapi. Diusahakan menggali semua pengalaman dan perasaan klien untuk tercapainya keseimbangan antara berbagai pengalaman dan perasaan yang sesungguhnya. Terjadi dengan konsep diri klien. Menurut Rogers, kesenjangan antara konsep diri dan realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri klien, sehingga untuk menyembuhkannya diperlakukanlah upaya penyeimbangan, nasihat langsung atau direct advising, di mana konselor secara terbuka dan jelas menyatakan pendapatnya. Pendekatan ini dapat digunakan kepada konseli yang berpegang teguh kepada pilihan atau kegiatannya, yang oleh konselor diyakini bahwa keteguhan konseli itu akan membawa kegagalan bagi dirinya. Berikutnya, metode persuasif dengan menunjukkan pilihan yang pasti dan secara jelas. Konselor menata evidensi secara logis dan beralasan sehingga konseli melihat alternatif tindakan yang mungkin dilakukannya. Berikutnya itu metode penjelasan, yang merupakan metode yang paling dikehendaki dan memuaskan. Konselor secara berhati-hati dan perlahan-lahan menjelaskan data diagnostik dan menunjukkan kemungkinan situasi yang menuntut penggunaan potensi konseli. Metode ini merupakan pemikiran yang hati-hati dan mendetail tentang implikasi data individu. Berikutnya itu nomor 6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Yang pertama itu ada permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak, kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh, kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung, kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Yang kedua yaitu latihan saya bertanggung jawab.
merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat, "Dan saya bertanggung jawab atas hal itu." Ketiga yaitu bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Keempat yaitu teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. 5 yaitu tetap dengan perasaan. Teknik kelima ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau dia sangat ingin menghindarinya. Yaitu nomor 7, jelaskan aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jika ditinjau dari model konseling logoterapi, dimensi yang berkaitan dalam membentuk sifat manusia yaitu aspek jasmani atau fisik, kejiwaan atau psikis, dan juga keagamaan. Namun aspek agama dalam aspek dimensi utama dari 3 aspek tersebut. Kedelapan yaitu jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Model konseling terapi analisis transaksional, yaitu Eric Berne, kelahiran Montreal, Kanada, adalah pencetus analisis transaksional atau AT. Ia mulai mengembangkan AT ini sebagai terapi ketika ia bertugas dalam Dinas Militer Amerika Serikat dan diminta untuk membuka program terapi kelompok bagi para serdadu yang mendapat gangguan emosional sebagai akibat Perang Dunia Kedua. Tujuan utama konseling analisis transaksional adalah membantu konseli untuk membuat keputusan baru tentang tingkah laku sekarang dan arah hidupnya. Individu memperoleh kesadaran tentang bagaimana kebebasan terkekang karena keputusan awal tentang posisi hidup dan belajar menentukan arah hidup yang lebih baik. Inti terapi ini adalah mengganti ke arah gaya hidup yang otonom, yang ditandai kesadaran spontan, intim, dan menggunakan game dan naskah hidup. Terapis atau membantu klien dalam menemukan kondisi masa lampau yang merugikan yang menyebabkan klien membuat putusan-putusan dini tertentu, memungut rencana-rencana hidup, dan mengembangkan strategi-strategi yang telah digunakan dalam menghadapi orang lain yang sekarang barangkali ingin dipertimbangkannya. Terapis membuat klien untuk memperoleh kesadaran yang lebih realistis dan mencari alternatif guna menjalani kehidupan yang lebih otonom. Kelebihan dan kelemahan terapi analisis transaksional adalah, yaitu kelebihannya
punya pandangan optimis dan realistis tentang manusia, penekanan waktu sekarang dan di sini, mudah diobservasikan, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, sedangkan kelemahannya adalah kurang efisien terhadap kontrak treatment, subjektif menafsirkan status ego. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.